Pengertian pengetahuan dan kompetensi. Pengetahuan adalah pemahaman informasi dan konsep yang dimiliki seseorang tentang subjek atau topik tertentu. Ini mencakup fakta, teori, prinsip, dan pemahaman yang dimiliki individual melalui belajar, pengalaman, dan penelitian. Pengetahuan mengacu pada kumpulan informasi yang dipahami dan dapat diakses oleh seseorang dalam pikirannya. Dalam konteks pendidikan dan tenaga kerja, pengetahuan dan kompetensi seringkali dianggap saling terkait. Pengetahuan menyediakan dasar untuk mengembangkan kompetensi, sedangkan kompetensi mencerminkan penerapan pengetahuan dalam konteks praktis. Dalam pengembangan profesional, penting untuk memiliki kombinasi pengetahuan dan kompetensi yang solid untuk mencapai keberhasilan dalam karir atau bidang tertentu. Knowledge base berbasis pengetahuan. Knowledge base merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu bidang atau topik tertentu. Pengetahuan ini mencakup pemahaman, informasi, fakta, konsep, teori, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan subjek tersebut. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pengalaman, kerja, pelatihan, dan penelitian mandiri. Dalam konteks ini, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang baik jika mereka memiliki pemahaman yang mendalam dalam komprehensif tentang subjek tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada competence. Competence mengacu pada kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata atau dalam konteks pekerjaan. Competence menyangkut kemampuan praktis, keterampilan teknis, pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi. Seseorang dianggap kompeten jika mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dengan efektif dan efisien dalam situasi yang sesuai. Nah, di sini juga disebutkan dalam beberapa ahli, yaitu seperti yang sudah disebutkan di dalam buku Surya Dharma pada tahun 2003 bahwa Dean Lee Spencer dan Matthew Lee Spencer mengatakan kompetensi bisa terbagi menjadi dua bagian, antara lain yang pertama yaitu kompetensi dasar atau threshold kompetensi, yaitu kompetensi dasar merupakan karakteristik utama yang wajib dimiliki oleh seseorang supaya bisa melakukan tugas-tugas dalam pekerjaannya, seperti kemampuan menulis, membaca, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada kompetensi pembeda atau differentiating kompetensi. Kompetensi pembeda merupakan bagian faktor yang membeda individu yang kinerjanya tinggi dan individu yang kinerjanya rendah. Nah, lalu di sini ada indikator-indikator kompetensi. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua yaitu ada pemahaman, yang ketiga ada kemampuan, dan keempat ada sikap, dan yang terakhir yaitu ada minat. Lalu di sini juga yaitu ada jenis-jenis kompetensi. Jenis-jenis kompetensi itu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada learning, yang kedua ada knowledge, yang ketiga ada competence, yang keempat ada training, yang kelima ada skill, yang keenam ada experience, yang ketujuh ada ability, dan yang kedelapan ada growth. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat kompetensi. Kompetensi individu mempunyai peranan yang sangat penting dalam efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan maupun profesinya. Menurut Ruki dalam bukunya yaitu Edi Sutrisno pada tahun 2010 mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar memakai kompetensi sebagai dasar dalam merekrut tenaga kerja. Adapun beberapa manfaat merekrut pekerjaan yang mempunyai kompetensi yaitu antara lain yang pertama ada memperjelas standarnya kerja dan harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua yaitu ada kompetensi individu bisa dipakai sebagai alat seleksi tenaga kerja yang profesional. Yang ketiga yaitu ada kecakapan tenaga kerja akan memaksimalkan produktivitas perusahaan. Yang keempat yaitu ada kompetensi atau kecakapan tenaga kerja bisa dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan sistem remunerasi. Yang kelima yaitu ada kompetensi juga bisa membantu perusahaan
untuk bisa beradaptasi pada perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu ada kompetensi bisa memudahkan perusahaan dalam menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada peran penting pengetahuan dan kompetensi. Pengembangan pribadi atau pengetahuan memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita, memperluas wawasan kita, dan memperkaya kehidupan kita. Dengan pengetahuan yang berkembang, kita dapat memperluas pemikiran, meningkatkan kreativitas, dan pengembangan berbagai minat dan bakat pribadi. Peningkatan karir. Pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bidang pekerjaan kita dapat meningkatkan peluang karir dan memungkinkan kita untuk berhasil dalam pekerjaan yang kita lakukan. Pengetahuan tentang perkembangan dan tren terkini dalam bidang kita memungkinkan kita tetap kompetitif dan relevan di pasar kerja yang terus berubah. Secara keseluruhan, pengetahuan dan kompetensi memainkan peran penting dalam pengembangan pribadi, kemajuan karir, inovasi, pengembalian keputusan yang baik, memperdayakan individu, dan pemahaman budaya. Keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Kompetensi memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu attitude atau sikap dan perilaku. Knowledge, skill, attitude atau lebih dikenal dengan KSA adalah suatu deskripsi atas kualifikasi yang dimiliki oleh calon kandidat karyawan untuk menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam berproses rekrutmen. Yang kedua yaitu ada knowledge atau pengetahuan. Dalam aspek kompetensi, knowledge mengacu pada pengetahuan yang relevan dan diperlukan dalam suatu bidang atau pekerjaan tertentu. Knowledge ini juga mencakup pengetahuan tentang konsep, fakta, teori, prinsip, prosedur, atau informasi spesifik yang berkaitan dengan bidang tersebut. Pengetahuan adalah fondasi yang penting dalam pengembangan kompetensi. Yang ketiga yaitu ada skill atau kemampuan. Keterampilan atau skill memainkan peran yang sangat penting dalam aspek kompetensi. Keterampilan merujuk pada kemampuan praktis yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan baik. Mereka terdiri dari sejumlah keterampilan teknis dan non-teknis yang diperlukan dalam suatu bidang atau pekerjaan tertentu. Nah, di sini juga ada kasus-kasus yang sering terjadi dalam berbasis pengetahuan dan kompetensi. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan. Seseorang mungkin menghadapi kasus ini di mana mereka memiliki pengetahuan yang terbatas atau kurang dalam suatu bidang. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk memahami atau menyelesaikan tugas yang terkait dengan bidang tersebut. Yang kedua yaitu ada kurangnya keterampilan. Pengetahuan saja tidak cukup. Seseorang juga perlu memiliki keterampilan yang sesuai untuk mengaplikasikannya pengetahuan tersebut. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan pengetahuan mereka dengan efektif. Penting untuk diingat bahwa kasus-kasus ini dapat diatasi melalui upaya belajar yang berkelanjutan, pengalaman praktis, dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan dari pemaparan materi yang saya telah berikan yaitu pengetahuan dan kompetensi saling berkaitan dan saling melengkapi dalam pengembangan individu yang sukses. Pengetahuan adalah dasar yang diperlukan untuk memahami konsep, prinsip, dan teori dalam bidang tertentu. Fondasi pengetahuan yang kuat memberikan landasan yang solid untuk pengembangan kompetensi. Namun, kompetensi melibatkan lebih dari sekadar pengetahuan. Kompetensi melibatkan penerapan pengetahuan dalam tindakan konkret, menggunakan keterampilan yang relevan, sikap yang positif, dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara praktis.